Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program perangkat mobile. Ini adalah perangkat pertemuan ke-8, pengantar konsumsi data dengan web API. Jadi gimana caranya nanti, misalkan kita punya data dari internet gitu ya, nanti kita hosting. Rencana saya akan hosting ke internet. Terus gimana caranya kalian bisa memanipulasi datanya ya. Eh, Data yang apa? Jadi kan kemarin mungkin kita sudah bikin data buku. Nah, kemudian nanti saya pengen dari kalian bisa memberikan ini semacam reviewnya, gimana reviewnya. Jadi edisi review, kalian bisa ngisi review seperti apa, kapan review, ratingnya berapa, jelas isi reviewnya apa. Itu aja sih yang saya pengen dapat dari kalian. Jadi dari sini nanti kita akan belajar gimana caranya membuat web API. Setelah itu bikin aplikasi apa Xamarin Form untuk mengakses datanya. Yang pertama mungkin ngambil data bukunya dulu. Kalau sudah, nanti ya kalian bisa ngembangkan ke mengubah data reviewnya. Jadi kalau misalkan di sini ini sudah jalan. Kemudian nah, pertama mungkin kita ya untuk tutorialnya kalian bisa buka ini Aksemi ini. Mungkin kita akan sering ketemu Mbak yang ini karena banyak ini ya, template-nya bagus, bisa dipakai belajarnya SMI. Nanti walkthrough-nya gimana. Pertama tapi mungkin bukan ini dulu ya, bukan konsumsinya, tapi kita membuat web API-nya dulu. Jadi bagaimana sih ngambil data dari web API gitu ya. Kemudian mungkin submitting segala macam. Oke. Yang jelas pertama adalah kita akan membuat web API-nya dulu. Tentang web API itu apa? Ya, kalian bisa buka ini ya, pelajari di pelajaran yang lain, atau mungkin apa cek di Google apa sih belajar sendiri web API seperti apa. Jelas kita akan membuat web API, membuat ya API di ASP.NET Core. Oke. Modalnya apa? Modalnya ya mungkin ada aplikasi web kemarin yang main web. Ini kita akan buat API controllernya ya. Jadi sederhana banget caranya. Gini ya. Di sini klik kanan, kemudian add controller. Di bagian controller ya, jangan di lain dulu. Di sini bagian API. API misalkan kita bikin empty dulu. Kita cuman bikin say hello aja dulu, biar gampang ya. Atau mungkin biar ada template-nya, kita pakai API controller with read write action, atau empty ya, empty dulu aja deh. Oke. Kita kasih nama misalkan yep, namanya misalkan hello controller. Sekedar mengetes bahwa Anda terkoneksi dengan API ini gitu ya. Nah, nanti routingnya API garis miring sama controllernya gitu ya. Sedikit sneak peek, saya agak lupa ini ya bikinnya. HTTP GET. Oke. Saya kan sering masih lupa kodenya, tapi ya copy paste sana sini bisa lah gitu ya. HTTP GET isinya apa? Cuman misalkan tipe data string, balikannya cuman kata-kata string ya. Misalkan return, misalkan sekedar pesan salam ya, misalkan assalamualaikum, welcome to book web API. Udah, pesan ini aja misalkan. Nah, jadi HTTP GET tipe datanya string gitu ya, nanti hasilnya. Oke,
Kita coba jalankan dari sini. Ya, sambil menunggu atau di pause saja ya. Udah ketemu ya. Jadi mungkin bagi yang tidak menginstal apa buat .NET Core-nya buat di apa di Visual Studio mungkin nggak bisa, tapi yang jelas saya cuma menerangkan aja kalau kalian mau bikin ya dari awal ya silahkan diinstal part ininya ya apa bagian untuk pembuatan ASP.NET Core-nya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini Hello World muncul gini ya, muncul webnya, kemudian yang kemarin juga API garis miring slash buku. Kan pakai HTTP GET ya. Right. Localhost tidak ditemukan. Oh, sorry. Namanya bukan buku tapi Hello Controller ya. Sorry. Nama controllernya adalah Hello, berarti API slash Hello. Nanti muncul seperti ini kata-kata misalkan Assalamualaikum, welcome to book web API. Udah, itu adalah cara ngambil apa web API dari kata hello. Nah, kemudian bagaimana misalkan ini kan ada daftar buku ya sebelumnya ya. Nih, nih ada bagian buku. Ini adalah daftar bukunya. Nah, saya juga sudah membuat controllernya buat buku API-nya. Jadi di sini misalkan saya geser-geser dikit ya. Nah, di sini misalkan ada saya buat API namanya Xbuku Controller. Ini buat ngolah buku, jadi ngambil ininya datanya. Jadi misalkan saya pengen ngambil semua daftar bukunya, sama kayak kemarin di buku processing.getAll gitu ya. Jadi dari HTTP GET, kemudian return buku set. Kemudian misalkan ngambil apa buku dari ID tertentu, HTTP GET, parameternya ada ID-nya. Jadi get API slash Xbox controller garis miring ID-nya berapa, misalkan 5. Oke, misalkan kita coba ya, alamatnya ini kita misalkan coba di apa di Mozilla Firefox ya. Kemudian misalkan tadi saya perlu API-nya bukan perlu webnya. API garis miring X buku ya tadi. Nama kontrolnya adalah X buku. Nah, saya dapat ini dalam format JSON. Kalau misalkan raw datanya seperti ini, tapi kalau kalian lihat di apa di Firefox ada JSON-nya. Sama misalkan kayak berapa kesempatan yang lalu saya menggunakan Google API untuk cari buku ya dengan ID apa dengan ISBN tertentu. Nah, muncul seperti ini misalkan. Oke, kita dapat ininya. Kemudian misalkan di sini ada ID nomor 6. Saya pengen yang ID nomor 6. Maka dia akan mengarahkan ke sini ya, HTTP GET dengan ID tertentu. Guys, mana tadi? 6. Nah, kalau pakai Mozilla Firefox mungkin agak susah buat operasi yang lain. Misalkan bagaimana dengan proses oh ya di sini cuman masih ada cuman get sama get berdasarkan ID ya. Buat delete-nya belum. Nanti habis ini saya akan apa terangkan bagaimana kita membuat. Saya nambahkan review buku. Jadi kemarin ada, kalau kita ingat di modelnya kan ada review buku ya. Misalkan buku ini statusnya gimana, siapa yang review, misalkan ya ratingnya berapa, isi reviewnya seperti apa. Nah, kita akan membuat controller buat ini apa API controller untuk bisa mengisi data review buku. Oke, ini dulu videonya. Nanti saya sambung di video yang lain. Ya, video kita yang lanjutin sekarang. Kita akan membuat controller untuk menginputkan review dari setiap buku ya. Jadi gimana sih caranya gitu ya? Pertama klik kanan, kemudian add controller.
eh, biar gampang kita API controller with read write action ya. Jadi pilih yang API ya, bukan controller yang biasa. Sini API controller with read write action, kita sebutnya misalkan X review controller. Nah, di sini ada get put post delete ya. Sebelumnya sama dengan kita kontrol buku dulu. Kita akan membaca dari mana filenya, ini ya, buku processingnya dari mana gitu kan. Oke, kita ambil ini ya, private e configuration sama ininya. Oke, ini kita copy aja dulu bagian ini. Jadi kita akan ganti dengan buku review buku ya, kalau salah, review buku processing. Oke, saya copy dulu controllernya biar cepet ya. X review controller. Nih app buku, bukan buku processing tapi buku review buku processing. Di sini jadi review buku processing. Oke, kita ganti. Kemudian di sini ada e-configuration. Ini harus ya, using Microsoft Extension Configuration. Kenapa harus pakai ini? Saya mau ngambil data ini di app setting, itu ada lightdb file, di mana taruh filenya, nama filenya apa gitu ya, buku.lightdb. Saya misalkan taruh seperti ini. Jadi saya registrasikan di appsetting.json. Oke. Kemudian review book controller, di sini konstruktor ya seharusnya. Di sini kita copy, kita ganti namanya di sini. Nah, di sini untuk mengolah review bukunya ya. Jadi bisa diganti dengan review buku processing sama dengan new review buku processing dengan db file name yang sama ini. Kemudian operation get-nya, get by ID. Bukan enumerable string, tapi kita jadikan dengan enumerable review ya, misalkan review using sini, using app buku models gitu ya. Nah, enumerable tipenya adalah apa tadi? Review buku ya, review buku. Ini kita ambil semua daftar ininya ya, semua datanya. Return sorry agak batuk dikit. Nggak enak kondisinya mungkin. Review buku processing, kita ambil get all ya. Bisa juga ini sebagai list ya sebenarnya, list atau enumerable sama aja kalau buat returnnya sih, karena list itu kalau nggak salah masih turunan dari enumerable. Get by ID, nanti turn review refreshing get done. Get by ID, get by ID ya. Nah, sini tipenya adalah review buku, bukan string ya. Review buku. Jadi kita nggak mau ngambil data review bukunya seperti apa. Kemudian post. Nah, from body kita akan mengisi semua daftar ininya ya, review buku kecuali dua nilai ini yang tidak perlu diinputkan.
Jadi tipe datanya from body, misalkan review buku. Sini value-nya seperti apa misalkan. Kalau sudah berarti cost void ya. String aja deh. Sesuai dengan returnnya ya. Return review buku processing dot insert review buku atau value-nya misalkan value ini diinputkan. Tipe datanya ini ya, review buku. Put ya. Oke. Putnya ID string from body. Putnya masih perlu pakai ID kah? Gak usah ya. From body review buku, atau nih kita ganti aja review buku ya. Review buku, di sini juga review buku. Review buku. Ini insert hasilnya adalah string ya, habis itu dia sama sih. Insert update review buku. Update ini string juga di sini, berarti kita pakai string juga ya postnya. Kemudian delete return review buku processing dot delete apa nih, integer ID-nya by ID. Oke. Nah, di sini insert kita nggak tahu kapan kalian misalkan ini ya, harusnya kalian cuma ngisikan buku ID, kemudian rating sama isi review. Sisanya harusnya otomatis. Berarti nanti di review controller itu sebenarnya review bukunya di ini dulu ya, dimanipulasi dulu. Review buku dot misalkan waktu insert itu sama dengan date, kapan dia masuk di server ya, date time now berdasarkan servernya. Jadi misalkan kalian nggak ngisi ya, nanti di update sendiri di sini ya. Kemudian review buku dot apalagi user ID itu berdasarkan dari user yang lagi login. Ini ya, X out controller ini juga API controller action is user identity. Sama dengan user.identity. Nah, di sini ada garis kita perlu tambahkan derivatif. Cannot convert system principal into string. Oh, berarti sudah ada identity dot name ya, user ID-nya. Kemudian namanya ini berdasarkan nama yang kalian inputkan nih. User ID berdasarkan ID yang kalian login ya. Nanti misalkan namanya, oh ya berarti nanti diisikan buku ID, nama, rating sama review. Ini penanda aja usernya valid apa enggak gitu ya. Jadi di override ya. Jadi di sini kita tulis ulang lagi kapan insertnya, siapa user ID-nya. Jadi misalkan kalian nulisnya di sini ngaco, tapi sih nanti dikoreksi sendiri sama controllernya aja. Jadi controllernya dia akan mengubah. Nah sekarang juga di update itu put itu lo buat update ya. Harusnya sih waktu update bukan waktu insert ya. Oke, nggak apa-apa lah. Atau insertnya kapan, diperbaharui kapan, user ID-nya sih kapan.
Nah, di delete juga ini return. Berarti di sini fungsinya string delete. Yap, cuman itu ya. Jadi ada kalau boleh dibuat controllernya berdasarkan API controller, di mana kita siapkan review buku processing yang ada di sini ya, di model data review buku processing. Isinya adalah olahan datanya ya, misalkan get all, get by buku ID, kemudian get by ID, insert, update-nya gimana, delete-nya gimana gitu ya. Siapkan sama seperti buku pada buku processing. Kemudian kita buat konstruktornya, nanti konstruktornya buat baca di mana sih taruh filenya gitu ya. Oke, kemudian review buku processing di name, close, set, insert, update, delete. Oke, ini dulu. Nah, habis ini kita akan coba menginsertkan beberapa bagian. Nah, karena di sini ada ada get, kemudian ada post sama put, ini nggak bisa pakai browser biasa. Berarti nanti kalian harus install, kalau mau ngetes installnya harus pakai Postman ya. Postman. Oke. Nah, harapannya datanya biar jangan diutak-atik dari luar. Ini juga sebenarnya saya sudah nyiapkan mana ya, username buat ini ya, buat catatan aplikasi. Oh, bukan. Buku catatan di sini ada username-nya. Silakan pilah-pilah sendiri ya username-nya ya. Itu sesuai dengan nomor mahasiswa kalian dan ininya dengan namanya ya. Navina siapa, misalkan Novita, Siti, Sura, Saripah, Yanur, Yuanita. Ini username-nya. Sorry. Ganti semua. Gantikan semua. Dia ada ganti semua. Oke, ini daftar username-nya dengan password-nya ya. Oke. Simpan user untuk web API. Oke, di sini biar datanya tidak ditulis sembarangan dari internet, karena ini datanya akan kita publish ke internet, maka nanti semua orang mungkin bisa baca. Jadi misalkan kalau di controller buku itu orang cuman bisa ambil datanya tanpa harus bisa nulis insert, delete, update segala macam ya. Tapi di review karena ada proses insert, update, delete, makanya kita harus setting dulu bahwa ini nggak boleh dipakai sembarangan. Kita harus authenticate. Oke, authenticate. Authorize ya, sorry, bukan authenticated. Authorize ada nggak? Nah, using Microsoft Authorization. Authorize di sini. Oke, saya buka catatan dulu. Kayaknya ada di tempat lain isi web starter.
areas admin controller Excel bagian controller network notepad plus areas admin authorize rule custom ya betul. Sini authorize dimana rule-nya yang boleh make adalah web API pass. Jadi sini saya sudah ada daftarnya. Nanti silahkan pakai sesuai dengan nama kalian masing-masing, sesuai dengan name-nya. Kalau misalkan tidak terdaftar di sini, tolong beritahu saya ya, kirim WA. Nah, jadi di authorize dulu, jangan sampai ada yang nulis sembarangan atau yang ngetes data review-nya ini. Jadi di sini kita menggunakan autentikasi. Nah, biar bisa diautentikasi. Oke. Ini kita save, kita jalankan. Saya pause biar cepat. Oke, webnya sudah selesai, sudah di-compile, bisa dijalankan. Nah, sekarang kita akan uji dengan Postman ya. Jadi salah satu tools yang kalian perlukan di sini adalah Postman ya. Jangan sampai nggak punya API Postman. Nah, sini kita tes dulu dengan Postman. Di sini kita X buku, send. Nah, dapat nggak datanya? Dapat ya. Nah, ini. Sekarang kita coba bagaimana kalau misalkan kita API, kita sekarang ngetes API garis miring ini ya, apa tadi, X review ya. Kita mau ngetes review. Apa yang terjadi? Kalian disuruh login. Kalau nggak login nggak bisa lewat. Ini kalau browser biasa. Bagaimana kalau dengan Postman ya? Login, kemudian authorize-nya salah, rule-nya juga beda, bisa juga nggak jalan ya. Jadi dihalangin dengan rule-nya. Jadi semua kontrolnya di bawah authorize ini nanti harus login, kemudian rule-nya juga harus web API pass. Oke. Nah, jadi sebelum bisa dipakai, kita harus login dulu. Loginnya gimana? Di sini kita harus jalankan tadi LibreOffice. Catatannya saya buka LibreOffice aja ya. Sorry, komputernya lagi lambat ya. Just right. Proses login. Lakukan. Di sini saya ada proses, ada controller namanya out controller. Di sini harus login ya. Dengan login view model. Jadi di Postman API out, kemudian di bodinya form datanya ada login view model, custom login view model. Mana nih? Login view model itu ada username, key-nya, username. Di sini saya coba menggunakan punya saya 001 master, kemudian passwordnya apa? Password kenapa di sini? Passwordnya adalah di sini seharusnya master API password min123. Oke. Ini passwordnya. Kita coba jalankan ya. Di sini
Lihat dulu. Out controller proses login pakai HTTP POST, jadi nggak boleh pakai HTTP GET. Di sini operasinya adalah POST dengan form body-nya tadi, form data. Kita tes dulu. Ups, jawabannya 1. Kalau 1 itu apa berarti? Di sini what do you mean by 1? Saya lupa. Seingat saya kalau misalkan sukses return login message spread. Oke, you are login. Outnya 1, row-nya juga 1. Oke, oke, new message sama dengan login. Sini returnnya user certificate 1. Oke. Kalau login 1. Oke. Udah API di post. Nah, kita coba review buku ya. Kita coba panggil API review buku. Apakah dia masih perlu login? Xreview. Di sini kita pakai yang operasi yang HTTP GET. Kita ambil review yang bagian GET-nya, HTTP GET-nya ya, di Postman. Kemudian ini kita hapus formnya, body-nya kosongan. Oh, nggak bisa, harus login. Oke. Row, bukan row. Extra URL encoded. Sebentar. Ini berarti saya harus login. Berarti yang tadi loginnya gagal ya. X out. X URL form URL encoded. Cek dulu. Saya pakai apa di sini? Login model data. Oke. Login view model. Udah lama nggak pakai jadi rada bingung. Key-nya ya adalah username. Value-nya tadi master. Kemudian apa? Password. Master API ini. Kalau gagal, ini video di stop dulu lah. X out. Kosong, nggak ada yang di mana ya. Sebentar, berarti saya harus capture di sini. Body header authentication, bukan authorize. Parameter. Sorry, itu tadi outnya HTTP post ya. Body. Send. Cookies header nggak ada jawaban apa-apa. Apa nggak masuk ya? Saya tes pakai ini aja dulu ya. Login. Saya lupa. Karena di sini saya ada naruh gini API self control slash action. Kalau di sini cuman kita tidak perlu slash action. Kalau di sini kalau disebutkan actionnya berarti saya harus menuliskan nama fungsinya ya. Oke, saya tes lagi login send. Unsupported media. Form data. Username. Oke, dia sudah merespon, berarti benar. Password.
master API 1 2 3 4 send unsupport media type. Saya pause dulu ya, saya cek dulu gimana caranya. Ouch. Oke, lanjut dikit. Di sini ada post request and post, dibilang pakai arrow aja tapi ambil teks yang JSON mode. Oke, kita cobain dulu. Raw text formatnya JSON. Bukan raw text, ini JSON format di sini berarti. Gimana sih nulis JSON? Username .2. Oh ya. Value-nya satu-satu ya. Username .2 tadi master. Kemudian koma password. Model kan username sama password ya. Username password. Send. Nah, masuk sini, login view model ya, ke trap ya. Model kita cek di modelnya. Nah, password sama username ada. Oke, kita tes. Masuk nggak? Sending request. Message you are logged in. Pas ya. Jadi apa ya, login, kemudian kita cek is login. Apakah sudah login? Kita pakai OTP get send 1, benar ada login. Nah, kalau sudah login berarti nanti kita cek X review, bisa nggak review. Kita perlu login sekali ya. Nah, ketemu ya, reviewnya ada 2 buah review. Sini saya tulis di webnya. Kita cek dulu di bagian buku. Di situ ada 2 buah review. Ini buat yang buku pertama dan review untuk buku yang kedua. User ID si review. Nah, misalkan review garis miring 1 ya, buku ID-nya adalah 1, yang ID 2 harusnya buku ID-nya 2, ID-nya 2, buku ID-nya 2 ya, karena data yang kedua ya. Nah, kemudian kita coba HTTP post kita masukin ratingnya ya. Review, buku ID-nya adalah buku yang kedua. Aduh, kenapa ini? Buku ID, itu buku ID misalkan ID-nya kedua, kemudian namanya, nama saya pribadi, misalkan master reviewer, sama ya. Kita akan post dalam bentuk JSON, nama, buku ID, user ID-nya nggak usah, nanti harusnya sesuai login ya. Rating. Oke. Oh ya, di rating nggak boleh lebih dari 5 ya. Misalkan ratingnya 4. Kemudian apa lagi nih? Rating nilainya 4. Isi review. Coba isi review. Oke. Kita trap dulu, bener nggak? Kalau di review controller nanti masuk ke datanya. Oke. Jadi sebelum di insert nanti kita akan ngetes dulu datanya benar masuk apa enggak. Oke, sudah play, send.
convert integer buku ID line number. JSON complete convert sistem 3 au 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 au, au. JSON coordinate convert 324 buku ID. Kita tes. Oh, nggak bisa kita petik ya, karena bukan string. Ini juga ratingnya 4 sen. Nah, review buku kita cek di sini ya. Di sini waktu insertnya nggak ada. Review, isi review ID-nya 0. Kita coba continue. Oke. S3. Sukses harusnya. Don't save. Kita cek di ini ya, di reviewnya. Nah, keluar ya, ada master review. User ID-nya adalah master. Ratingnya nggak boleh ini ya, nggak boleh lebih dari 5 atau kurang dari 0. Oke, berarti di logikanya kita tambahkan lagi. If review buku dot rating lebih dari 5, ratingnya jadi 5 ya, sama dengan 5. If review buku rating kurang dari 0, kurang dari 1, ratingnya review sama dengan 1 ya, nggak boleh 0 ya. Ya, bintang 1 atau sampai bintang 5 lah gitu ya. Nah, karena ini sama fungsinya ya, kita buat satu fungsi tersendiri deh, privat. Apa ya? Cek before submit ya, atau cek uji sebelum void, uji sebelum submit. Jadi diujikan dulu review bukunya, kalau misalkan rada-rada nyimpang kita nggak kita perbaikin gitu aja sih sebenarnya. X. Nah, uji sebelum submit gitu ya. Kita akan jalankan reviewnya sebelum submit. Jadi kita tahu siapa nih username-nya. If review buku dot user nama, kalau di datanya dikosongin ya, string is null or empty. Jadi misalkan kalau tidak ada yang nyebutin nama, ya berarti review buku dot nama autornya ya, harusnya dia adalah ini, review user ID. Nah, jadi biar ketahuan siapa yang ngisi gitu ya. Oke, uji sebelum submit kita paskan. Uji sebelum submit. Nah, diuji dulu dong baru di submit ya. Nanti siapa tahu ada yang coba ngetes macam-macam, kan nggak bisa.
buku, dilihat review, kita masih ada review 4 ya. Ini ada review terbaru. Nah, kita sekarang coba update sekarang. Put ratingnya bukan 4 tapi 3 gitu ya. Nah, di put itu kita harus ya, siapkan ini ya, ID-nya ya. Jangan sampai ada yang ID 0. Tadi review ID yang ketiga ya. ID titik 23. Kita akan coba update yang ID ketiga. Di sini kita trap dulu. Oke. Jadi di uji sebelum submit, jalankan. Oke, kita coba jalankan pakai put send. Oke, di sana dia jalankan update before submitnya. Continue. Harus diupdate review buku. Sekarang jadi ID-nya 3, ratingnya 3 juga. Kita update. Continue. Hasilnya S3. Sukses buat ID yang ketiga. Kita cek di sini ratingnya 4. Kalau kita refresh, nah ratingnya juga sudah 3 ya. Atau misalkan coba isi review jelek nih gitu. Nih misalkan ratingnya adalah misalkan 1, kita send, trap di sini, oke. Continue. Stop, aduh. Ada yang nggak jalan tadi ya. Ini sudah dibaikin. Oke, ini nggak usah dulu, nggak usah di trap, tinggal di ya buat delete. Oke, kita coba cek sekarang di sini kita coba update ya, put ID yang ketiga, yang buka ID-nya 2, reviewer. ID bukunya harusnya jangan diubah. Ini read only. Send. Oke, S3. Review. Jelek nih ya, berubah kan. Sekarang kita coba delete ya. Pakai http delete. Yang ada entry-nya adalah cuman ID-nya aja. ID 3. Nih, http delete 3. Kita cek jalan apa enggak gitu ya. Send. Enggak. Berarti parameternya harusnya di sini 3 ya. Tambah ml ini ya row-nya. Send http delete. Nah, betul ya. Garis miring 3 gitu ya. Delete API review ini. Oke. Kita continue. Kita cek di review buku kedua. Hilang. Oke. Itu adalah gimana caranya mungkin web API-nya. Nah, sekarang juga tadi nggak boleh diinikan ya tadi ya. Put. Oke, berarti di sini harusnya ada ID ya. Stop. ID 2. Nah, pada saat put itu nggak boleh ganti ID-nya, nggak boleh ganti buku ID-nya. Komentar itu bukan untuk buku yang lain gitu ya.
Oke, berarti sini kan tidak boleh ganti buku ID. Kemudian ada syarat juga nih, tidak boleh misalkan user lain edit buku edit review buku ini. Jadi dicek dulu siapa yang ngedit itu buku gitu ya. Jangan sampai ada yang user lain yang mengeditnya gitu ya. Oke, makanya tadi sini harusnya tadi ada parameter integer ID, koma form data. Oke. Berarti harus disiapkan var review buku, kita ambil ini ya, satu datanya, review buku processing dot get get by ID ya, ID dah. Var misalkan R1 gitu ya namanya, if R1 dot user ID tidak sama dengan review buku dot tidak sama dengan yang login sekarang. Siapa yang login, user.identity.name, itu kita akan sebut sini return bad user, misalkan dikasih peringatan usernya macam-macam aja nih gitu ya. Kita kasih simbol E.2 gitu kan, bad user. Kemudian bukunya nggak boleh diubah gitu kan, di review buku dot misalkan mana tadi, buku ID itu harus tetap dari R1 dot buku ID, jangan sampai diubah gitu ya. Tidak boleh ganti ID buku. Tidak boleh user lain edit review buku ini. Jadi kalau misalkan usernya lain, jangan macam-macam gitu ya. Oke, kalau sudah nanti diupdate. Dah, selesai. Review di delete juga gitu. Tidak boleh user lain menghapus data review. Nah, hey. R1 review buku processing ID, user ID tidak sama dengan user identity.name, bad user. Jangan main macam-macam gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang login pakai data yang lain, nanti dia ngikut menghapus atau mengupdate ya. Oke, kita coba dulu. Oke, kita jalan buku. Misalkan di sini ada review ya, di saat review di sini yang punya adalah master. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah misalkan loginnya saya ganti. Sekarang saya mau logout dulu baru login lagi ya. X out, sign out, logout, http post API apa tadi,
out, terus log out, send. You are log out. Oke, sekarang saya log out. Sekarang misalkan saya mau review buku lagi, X review. Saya dapat pesan yang aneh karena disuruh ini ya, login. Sekarang saya login lagi, http post tadi ya. Misalkan out / login. Saya akan lakukan proses login. Kenapa nih? Login. Kemudian sini username. Misalkan saya pakai usernya siapa ya? Imam misalkan 006. Kemudian password. Misalkan passwordnya siapa tadi? Apa nih? Ima. Oke, saya akan proses login gitu ya. Send. You are logged in. Nah, sekarang coba saya buka review, X review. Oops, kenapa nih non ya? X review itu pakai get send. Nah, dapat 3 buah review. Hai. Ada apa ini? Ada review ketiga. Bad review. Saya akan lakukan posisi delete buat ID yang ketiga ya. Send. Post. Get. X review. Tinggal 2 ya. Nah, sekarang misalkan saya mau ganti ngupdate yang kedua pakai HTTP put ya. Di sini 2 row datanya, misalkan nama, rating, di copy, taruh sini. Namanya misalkan Johnny. John. Reviewnya 4. Isi reviewnya saya mau ganti. Saya sekarang login sebagai imam. Adalah ini punyanya master gitu ya. Timpa data. HTTP put itu buat edit ya. Review controller. Oke, kita akan coba trap di sini. Benar nggak, jalan nggak gitu ya. Nah, editnya juga nggak boleh diganti. Kita kasih send. Bad user. Jadi pengguna lain nggak boleh ganti review. Bad user. Error ya. Tidak bisa, jangan ngupdate buku data itu. Kita cek lagi di sini. Review. Nggak ada. Tidak berubah, tetap seperti yang ada. Oke, terima kasih. Ini saya akan posting ke internet. Nanti kalian bisa ambil datanya dari internetnya. Oke, saya akhiri dulu. Kita lanjut ke video yang lain.